Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, kolaborasi Keisuke Honda dan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Skuad Garuda tembus Piala Dunia 2026. Pesepak bola legend Jepang Keisuke Honda berada di Indonesia sejak hari Sabtu 14 Januari kemarin. Apakah ini pertanda Keisuke Honda bakal dipercaya PSSI membantu Shin Tae-yong mendongkrak prestasi timnas Indonesia? Awalnya beredar kabar Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk menangani salah satu klub tanah air. Setidaknya ada dua klub yang dikaitkan dengan ex-manajer timnas Kamboja tersebut, yaitu PSIS Semarang dan Persik Kediri. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi sudah membantah kabar bakal mendapatkan jasa Keisuke Honda. Sementara itu nama Persik Kediri muncul karena beberapa hari yang lalu Keisuke Honda bertemu dengan salah satu pemain sekaligus petinggi Persik Kediri, Arthur Irawan. Namun akun Twitter @indojilek mengkonfirmasi kedatangan Keisuke Honda ke Indonesia bukan untuk menangani salah satu klub Indonesia. Keisuke Honda disebut untuk menjalani proyek yang belum bisa diungkap. Lantas apakah ini pertanda Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk membantu Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia? Jika itu kesampaian, tentu kabar yang luar biasa. Sebab Keisuke Honda diketahui mampu mengangkat derajat sepak bola Kamboja. Berkat tangan dinginnya, Keisuke Honda menyulap Kamboja menjadi tim yang sanggup merepotkan Thailand dan timnas Indonesia pada Piala AFF tahun ini. Lanjut berita kedua, Iwan Bule puji Zainuddin Amali yang maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memberikan tanggapannya usai mendengar Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali maju sebagai calon wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu sangat mengapresiasi dan mempunyai harapan besar kepada Zainuddin Amali bila terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI. Iwan Bule berharap sepak bola Indonesia bisa semakin membaik ke depannya di bawah tangan Zainuddin Amali. Pria asal Jakarta itu mengakui bahwa Zainuddin Amali mampu menjadi solusi atas kebuntuan terhadap persepak bolaan Indonesia selama ini. Iwan Bule pun menyebut terdapat banyak peran Zainuddin Amali dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satu peran Zainuddin Amali yaitu mampu memasang badan saat kompetisi sepak bola Indonesia terhenti akibat pandemi Covid. Di tengah ketidakpastian sepak bola Indonesia, Zainuddin Amali menggelar turnamen Piala Menpora 2021. Zainuddin Amali benar-benar memastikan jalannya pertandingan itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira ini begitu spesial. Kita semua tahu beliau sosok yang selalu ada untuk pesepak bolaan Indonesia, ucap Iwan Bule. Soal sulitnya izin dari kepolisian waktu itu ketika liga ingin berjalan, Pak Menpora Amali pun juga turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolri meyakinkannya. Walhasil liga dapat berjalan sebelum terjadinya tragedi Kanjuruhan lalu. Selain itu, mantan Kapolda Jabar itu pun menyebut sepak terjang Zainuddin Amali sangat luar biasa atas dukungannya terhadap timnas Indonesia maupun di kelompok umur. Zainuddin Amali memberikan dukungan moral dan material sehingga Indonesia mampu memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA. Iwan Bule juga mengapresiasi begitu antusiasnya masyarakat sepak bola yang maju mendaftarkan diri mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, Gianni Infantino putuskan Piala AFF masuk kalender FIFA. Semua klub harus kirimkan pemainnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Piala AFF akan segera masuk dalam kalender FIFA. Artinya, semua klub wajib mengirimkan pemainnya untuk berjuang di turnamen 2 tahunan itu. Sebagai informasi, Piala AFF sejak awal memang belum masuk dalam kalender FIFA. Akibatnya, klub-klub tidak wajib mengirimkan pemainnya untuk membela tim nasional. Salah satu yang terdampak adalah timnas Indonesia. Ada 2 pemain abroad yang tidak bisa tampil di Piala AFF, yaitu Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Sandy Walsh masih dibutuhkan di klubnya, KV Mechelen, sedangkan Elkan Bagot memang memutuskan untuk tetap bermain di klub karena ada pertandingan melawan klub Liga Inggris.
Jika Piala AFF benar-benar masuk dalam kalender FIFA, maka klub wajib mengirimkan pemainnya. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Days, masuk kalender FIFA, ujar Gianni. Kami harus memastikan bahwa turnamen ini semakin berkembang. Saya yakin jika kita bekerja sama, Piala AFF akan menjadi semakin besar dengan persetujuan FIFA. Gianni menambahkan, dengan penggemar sepak bola yang cukup banyak, ASEAN akan menjadi salah satu pusat perkembangan sepak bola dunia. Pria asal Swiss itu cukup yakin, terlebih dalam 3 tahun terakhir, negara-negara ASEAN berusaha mengembangkan sepak bola. Presiden FIFA itu hadir dalam pertandingan final leg kedua Piala AFF 2022 antara Thailand melawan Vietnam. Gianni Infantino diundang oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Kehadirannya untuk menyerahkan trofi Piala AFF 2022 kepada pemenang. Adapun pada Piala AFF kali ini, Thailand berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam dengan skor agregat 3-2. Thailand menjadi tim paling sukses di turnamen ini dengan koleksi 7 trofi, sekaligus menjadi tanda sebagai tim terbaik di ASEAN. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Curhat Sintayong ke media Korea Selatan belum mau berpisah dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini curhat ke salah satu media asal Korea Selatan, Naver. Pelatih berusia 53 tahun itu menyebut belum mau turun dari jabatannya sebagai juru taktik timnas Indonesia. Masa depan Sintayong diragukan dan dipertanyakan akibat gagal membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF atau yang kedua kalinya setelah edisi 2020. Juru taktik timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu terkesan dengan supporter timnas Indonesia yang dianggapnya fanatik dan loyal termasuk kepadanya. Fans selalu meneriakkan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar itu saya merinding, jelas Sintayong. Keinginan untuk membalas dukungan ke mereka makin besar. Tak ada penggemar seperti ini dimanapun. PSSI juga mengirimkan kepercayaan yang tak tergoyahkan, terangnya. Sintayong sangat menyesalkan timnas Indonesia tidak mampu memenangkan Piala AFF untuk dipersembahkan kepada korban tragedi Kanjuruhan. Saya minta maaf karena saya tidak dapat membawakan Piala AFF 2022. Para pemain sudah melakukan yang terbaik. Akan tetapi jika saya memimpin lebih baik, saya bisa membawa piala yang diinginkan oleh fans ke timnas Indonesia. Saya sangat ingin memenangkan Piala AFF 2022 demi mereka yang menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan. Akan tetapi saya tidak bisa. Sekali lagi saya menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga tragedi Kanjuruhan. Sakit kali ini akan tetapi timnas Indonesia akan tetap tumbuh. Saya serta para pemain akan mengatasi rasa sakit dan kembali lebih kuat. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.